Dua minggu ini topiknya sangat-sangat penting sekali dan sebetulnya setiap minggu sangat penting. Kalau saudara nggak datang sayang sekali mestinya. Dan besok kita akan belajar tentang bagaimana mengalahkan kuasa-kuasa roh-roh jahat. Itu sangat penting supaya hidup saudara penuh kemenangan seperti yang tadi dinyanyikan, ya, lagu yang cepat tadi, ya. Hidup saudara tidak lagi di bawah ikatan kuasa roh jahat, dan saudara mengenal trik-trik roh jahat sehingga saudara tidak masuk di dalam jebakan-jebakannya. Ya, dari besok kita akan belajar hari Minggu di Pasadena, dan kemudian minggu depan, kalau nggak salah minggu depan atau minggu terakhir, iya minggu terakhir, itu kita belajar tentang kode-kode iblis. Ya, hari Minggunya. Jadi saya undang saudara bisa datang. Kalau tidak salah minggu depan kita adakan di tempatnya Ibu Sisil, ya, minggu terakhir, dan tempatnya Rika, ya. Oke, puji Tuhan. Cek. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Happy Father's Day buat bapak-bapak, ya. Saudara hari ini dipersiapkan sesuatu yang spesial. Bersyukur saja, terima saja. Itu berkat Tuhan dari ibu-ibu, ya, luar biasa. Dan kita akan belajar satu hal. Kita coba buka terlebih dahulu di dalam kitab Yohanes. Bukan, kitab Matius. Kitab Matius. Kitab Matius. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Hampir setiap minggu kita mengucapkan ayat ini. Sudah dapat semua? Kita baca dengan keras. 2, 3. Karena itu berdoa yang Bapa kami yang surga. Oke, belum bersama-sama. Ayo sekali lagi. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Oh, stop. Cuma ayat itu aja, ya. Ada satu pengertian yang mungkin saudara terluputkan dalam hal ini. Kalau saudara memperhatikan, setiap kali Yesus memperkenalkan Tuhan Yahweh, itu didahului atau senantiasa dia pakai kata Bapa. Betul kan? Always. Saudara bisa selidiki, selalu dia kasih sebutan Bapa. Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ternyata ada sebuah message yang sangat penting untuk seluruh umat manusia, spesially untuk gereja Tuhan. Mengapa dia tidak menyebut Tuhan itu Yahweh atau yang lainnya, tetapi dia lebih mengutamakan kata Bapa? Kalau saudara bisa mengerti yang satu ini, sebetulnya saudara akan bisa melihat sebuah kerusakan yang Tuhan akan pulihkan.
Mengapa hari ini kita nyanyikan berulang-ulang kali, Yesus, aku cinta padamu. Bukan masalahnya enak, memang saya tahu enak. Saya tahu ada urapan Tuhan, saya tahu ada aliran Roh Kudus. Tetapi ada yang satu yang lebih penting dari itu. Coba saudara buka di dalam kitab Yesaya. Open in Isaiah 9. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Isaiah 9, verse 6. Oke, sudah dapat semua? Bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. I offered my back to those who beat me. Oh, sorry, kamu verse 5. Verse 5? Okay. The sovereign Lord has opened my ears. I have not been rebellious. Wait. What book you read? Isaiah Chapter. chapter 9. Chapter 9, verse 5. Yes. Every warrior's boot used in battle, and every No. garment. 6. Verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Bahasa Indonesia coba kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini berkata tentang siapa? What is this verse talking about? Jesus. It's talking about Jesus. Belum? Ayat ini berkata tentang Yesus. This verse is talking about Jesus. Dia mendeskripsikan bahwa pemerintahan ada di atas bahunya. He's describing that the government is on his shoulders. Dia adalah penasehat yang ajaib. He is a wonderful counselor. Dia adalah Tuhan yang perkasa. He is a mighty God. Garis bawahi, dia adalah Bapa yang kekal. Everlasting Father. Underline that. Tadi waktu kita doa, kita menerima revelation supaya saudara membuka hati A saudara. revelation so that you can open your heart. Supaya hati saudara dipenuhi dengan kasih So Bapa. that your heart is filled with the Father's love. Saya rindu sore ini saudara bisa mengerti yang satu I ini. really want that you guys can understand that. Karena iblis Because the devil, memutarbalikkan keadaan. he tries to manipulate events. Masih ingat pada saat Adam dan Hawa Do you remember when Adam and Eve, mengambil keputusan he took the decision buah pengetahuan baik dan jahat mereka makan. to take the fruit of knowledge. Mereka makan dan setelah itu ketemu dengan Tuhan. And when they ate it, they met God, they saw Him. Dan Tuhan berkata, aku harus mengeluarkan. And the Lord said, I have to take them out. Sebetulnya kata yang tepat adalah memisahkan untuk sementara. In reality, the word it actually means to separate temporarily. Kenapa? Why? Karena apa Adam dan Hawa tidak diizinkan tinggal di Taman Eden? Why didn't God let Adam and Eve stay at Eden? Alasannya cuma satu. Because of one reason. Tuhan senantiasa turun di Taman Eden. God was at the Garden of Eden. Kalau Adam dan Hawa ada di sana, If Adam and Eve is there, dia akan binasa. they will be destroyed. Kita semua tidak ada ceritanya. All of us will not have a story. Saudara bisa lihat, Can you karena see itu that? Because of that, Tuhan dengan segala kasih dan kebijaksanaannya, the Lord with all love and all His wisdom, dia memisahkan sementara. He separated temporarily. Kenapa saya bilang memisahkan sementara?
Why do I say temporarily Karena ingat, separate? pada saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Because remember when Adam and Eve went out of Eden, apa yang dipakai? what is used? Apa yang dipakai? What is used? What is wear? What is you Apa yang wear? dipakai di tubuhnya? Kulit binatang. It's the skin of an animal. Sebelumnya dia pakai apa? So before, what did he use? Daunan. Betul? The leaves. Dan Tuhan berkata, tidak. And the Lord said, no. Caraku adalah pakai kulit binatang. Harus ada korban. My way is using a sacrifice. Sebetulnya Tuhan berkata dengan korban itu, God said, with that engkau sacrifice, harus mengenal bahwa aku tetap mengasihimu. you have to still know that I love you. Saudara bisa lihat? Can you see that? Setelah saudara percaya Tuhan Yesus, After you believe in Jesus, saya percaya kan kita nggak langsung ditransfer masuk surga. I believe that all of us aren't just transferred to heaven, Tapi kita diberi apa? Firman dan Roh Kudus. but we are given the Word and the Holy Spirit. Itu menyatakan Tuhan mengasihi kita semua. That shows that God loves you all. Tetapi iblis memutar balikkan. But the devil reversed that. Dia berkata, lihat bapakmu itu jahat. He said, look, your father is bad. Dia mengusir kamu. He took you away from Eden. Jadi kalimat yang di dalam Alkitab saudara kata mengusir itu lebih baik jangan dipakai kata mengusir. So don't use taken Karena away from. iblis berkata kamu diusir bapak. Because the devil says, you are taken away from the Father. Sehingga umat manusia dibodohi sama iblis. So that's why the human race is being fooled by the devil. Mengapa demikian? Why is that? Pikiran manusia mulai berubah. Because the thought of human beings begin to change. Saya mau tanya, saudara lebih dekat papa atau mama? I want to ask, are you closer to mom or dad? Kebanyakan mom, betul nggak? Mostly mom. Kebanyakan. Mostly the mom. Kebanyakan yang menghancurkan kerusakan adalah dari papa. The one that usually destroys is from the father. Entah papanya nyeleweng atau berbuat ini, berbuat itu, It's buat not that the hancur-hancuran father commits keluarga. adultery, does this and that. Statistik membuktikan Statistics show penyelewengan lebih banyak di kaum pria daripada kaum wanita. divorce is more in the husband's side than in the women's side. Benar nggak? Mau nggak mau kita harus akui. Like it or not, we have to accept that. Mengapa demikian? Why is it like Karena that? di balik ini ada sebuah planning daripada Because iblis. behind this, the devil's plan is there. Mereka menghancurkan anak-anak muda, laki-laki terlebih dahulu. Because they destroy the young men Karena first. mereka tahu satu kali mereka akan menjadi orang tua laki-laki, menjadi papa. Because they know that one day they will become a father. Tapi kalau dia fungsinya papa tidak berfungsi, But if he's not truly functioning as a seluruh father, keluarga gampang the dihancurkan. whole family is easily destroyed. Sayangnya di Indonesia belum ada hari papa. It's just sad that in Indonesia there's not a Father's Day yet. Tapi hari di Indonesia ada hari ibu. But there's a Mother's Day. Tanggal kalau nggak salah 22 Desember, betul nggak? If I'm not wrong, it's December 22nd. Untung saya masih ingat. It's a good thing I still remember. Tapi di Amerika, But in America, mereka melihat ada kebutuhan, they see need. yaitu kasih Bapa And that is the love of the Father untuk membuat anak-anak tumbuh dengan sempurna. to help their children grow in perfection. Iblis tidak mau, The devil doesn't want karena that. itu dia hancurkan yang That's satu. why he wants to destroy that. Karena sisanya gampang dihancurkan. Because the rest is easy. Saya ada mendengar ada orang-orang yang berkata, I heard someone said, wah menikah suami tambah membuat saya tambah bejat. oh, when I get married, the husband makes me even more a cruel person. Terus terang saya tidak bisa berkomentar apa-apa. I'm being honest, I can't comment on that. Karena memang di balik ini ada rencana Because iblis behind this is a plan of the devil untuk menghancurkan keluarga. to destroy a family. Saudara bisa lihat, Can you see that? kesatuan kekuatan negara The strength of a nation itu asalnya dari keluarga. is first from the family. Saudara bisa lihat, negara sehat A healthy country
itu berarti karena setiap keluarganya sehat. It's because every one of their families are healthy. Negaranya hancur, If the country is falling and itu destroyed, berarti keluarganya semua nggak beres. that means the family, there's something wrong with them. Setan tahu strategi, The devil knows the strategy. karena terus terang dia berusaha dengan segenap kekuatannya. Because to be honest, they're trying to do its best, its power. Apalagi ini akhir zaman, Especially today is the end times. semua dibolak-balik semua. Everything is flipped over, everything. Ditanyain, kamu laki atau perempuan? Someone asks, are you a girl? Are you a man or a female? Mereka berusaha punya agenda untuk mengubah laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. But they want to change it, male to female, female to male. Siapa yang suka pergi Thailand? Who likes to go to Thailand? Saya ngomong hati-hati, I have to say, be careful. ya. Kalau saudara lewat, jangan gampang jatuh cinta. When you just come down the streets, don't easily be triggered by Karena love. di sana anak-anak pemuda lebih cantik-cantik daripada pemudi. Because over there, the men are more beautiful than the women. Saya nggak berkata sesuatu yang vulgar, I'm not saying tapi ini sebuah kenyataan yang kita alami. it's reality. Bagaimana mungkin laki-laki lebih cantik dari perempuan? How can a male be more beautiful than a female? Banyak report mengatakan menyesal setelah menikah gara-gara tahu yang dinikahi laki-laki. And many people reported they regret marrying this woman because they turned out to be a man. Yang dinikahi itu laki-laki. The one who he got married to was a man. Saya terus terang, ini dunia sudah terbalik-balik. And to be honest, this world is just flipping over. Saudara harus jangan cuma tertawa, Don't just laugh. tapi saudara berdoa untuk anak-anak You saudara. have to pray for your Saudara children. berdoa untuk You cucu-cucu have to saudara. pray for your grandchildren. Mereka punya agenda untuk menghancurkan anak-anak. They have an agenda to destroy the children. Mengapa gereja tidak punya agenda untuk menyelamatkan anak-anak? Why doesn't the church have an agenda to save the Dengan children? mengatakan sebuah kebenaran firman To Tuhan. talk about the truth about the Word of God. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. The Lord made man and women. Iblis berusaha menghancurkan The lewat devil is trying to destroy it. kekuatan yang paling kecil dan esensial, yaitu keluarga. Through the smallest power that we think, that is the power of family. Karena itu yang ditembak adalah papa, disikap. And that's why the one who's attacked is the father. Efeknya banyak. There's many effects. Broken home, There's a broken home family, bukan cuma di situ saja. not just there. Begitu rumah tangga itu broken, When that house is broken, yang masuk apa? the one that comes in is what? Obat-obatan. Betul? Drugs. Yang masuk apa? That comes in is what? Ikatan-ikatan. Ties. Yang masuk apa? Chains. Perzinahan. That comes in is what? Sexual immorality. Bahkan sampai kepada suka dengan sesama jenis. And even they start liking their own kind. Ingat, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Remember, the Lord created man and women. Prinsip ini jangan pernah dihancurkan, Don't ever destroy this principle. jangan pernah diterima, Don't accept it. dan ajarkan ke anak-anak saudara. But teach your children. Karena itu Because of that, Tuhan Yesus berkata, Jesus said, Bapakmu yang di surga. your Father in heaven. Dia merestorasi apa yang rusak. They restore whatever's broken. Sebenarnya saya ada satu ayat I have one verse. Saudara buka di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang kelima. Open in Isaiah 54, verse 5. Saudara akan bertanya, aduh, ayah saya rusak. You will say, oh, my father is broken. Suami saya juga, wah, gak beres juga. My husband is also not right. Pikirannya gak penuh, hanya setengah-setengahnya diisi sama yang lain. The mind is filled with other wrong things. Tapi Tuhan mau bicara. But the Lord wants to speak to you. Yesaya 54 ayat yang kelima. Isaiah 54, verse 5.
Catat baik-baik. Dan saudara tahu bahwa saudara tidak sendiri. Remember that you're not alone. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab yang menjadi apa? Suamimu ialah dia yang apa? Menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Ia disebut Tuhan seluruh bumi. Bahasa Inggris. For your Maker is your husband. The Lord Almighty is his name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Whatever you do in your life, semakin kita mendekati penghujung akhir zaman ini, the more we end in this end times, saya tahu iblis juga bekerja keras menghancurkan keluarga demi the keluarga, devil is trying to destroy every family. sehingga mereka tidak punya standar lagi, So they don't have a standard sehingga mereka anymore. sakit hati, That's why their heart is sehingga hurt. mereka tidak mempunyai tujuan lagi. That's why they don't have a goal anymore. Tapi firman Tuhan berkata, That's why the Word of God says, Bapakmu yang di surga. your Father in heaven. Dan dikatakan bahwa yang disebut suamimu adalah And the one who's your husband is Tuhan. God himself. Saudara tidak akan pernah sendiri bersekutu dengan Tuhan. You will not be alone. You will be with God. Dia bapakmu, He is your Father. dia adalah suami. He is your husband. Karena itu Tuhan mau merestorasi That's why God wants to restore kasihnya, His love, supaya image yang diberikan oleh iblis. so the image that the devil wants to bring. Iblis selalu berkata, bapakmu itu kejam. The devil always says, your father is so cruel. Dihapus Erase it oleh Jesus. by Jesus. Karena dia berkata, Because he says, bapakmu your yang di Father surga. that is in heaven, Ingat, remember that. mengapa saya taruh gambar ini? Why do I put that picture? Saudara baca di dalam Wahyu pasal yang keempat. Read it in Revelation. Itu adalah gambar itu. That is a picture. Itu adalah tahta Bapa. That is the throne of our Father. Bapa kita bertahta di atas kerub-kerub. Our Father is on top of the Satu cherub. kali nanti saudara akan melihat. One day you will see all Hari that. ini kita melihat samar-samar. Today we only see the image, Ya kasih Bapa masuk dalam hidup saudara. so that the Father's love is in your life. Injil mendapat sesuatu yang dari Tuhan yang ingin disampaikan. Silakan Injil. Shalom, Sarah. I'm Shalom. going to speak in English today, so let's just pray. Just 1 minute. Kita akan berdoa. Father, Bapa, I want to thank you saya mau berterima kasih for being my Father, menjadi Bapakku, for being someone menjadi seseorang that I truly yang betul-betul I understand, saya bisa mengerti. a Father Bapa, that truly guided me. pimpin saya. Father, I just want to thank you Bapa, saya mengucap terima for kasih being my husband, untuk menjadi suami, to not let me go. untuk tidak membiarkan aku pergi. Help me, Lord, Tolong aku Tuhan, to speak untuk berbicara just what you asked me to speak. apa yang Tuhan mau aku bicara. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan I Yesus, pray. saya berdoa. Amen. Amen. I truly thank you for my dad. Saya berterima kasih sama ayah saya. When I was little, Pada saat saya masih kecil, and he would teach me something. dia mengajari saya sesuatu. Like I remember math. Saya ingat di situ soal matematik. And when I got 100%, Jadi pada saat saya menerima 100%, my dad always says, dan ayah saya berkata, and he smiles, dia tersenyum, and he hugged me, dia memeluk saya, and he said, wow,
Dan dia berkata, wow, Good job. pekerjaannya bagus, Good job. bagus sekali. And he's probably thinking in his head, Mungkin dia berpikir dalam pikirannya, I did well. aku melakukan sesuatu yang baik. I did awesome as a dad. Saya melakukan sesuatu yang baik dalam I hidup disciplined saya. my daughter. Saya mendisiplin I putri taught saya. her. Saya mengajari dia. And so I can do it. She can do it now. Dia dapat melakukannya sekarang. You know, it made me happy too. Dan itu membuat saya senang juga. And when I saw my dad, Pada saat saya melihat ayah saya, I would see him read the Bible. dia baca firman Tuhan. And that's how I would learn. Pada saat itu saya belajar. But there's one thing Tapi satu hal that I truly want. yang saya inginkan, More than money. More than money. lebih dari uang, More than something bigger than this church. sesuatu yang lebih besar dari gereja ini. I don't care Saya nggak peduli if my dad kalau ayah saya preaches to memberitakan millions of people. ke banyak orang He can say, be healed. dan dia berkata sembuh And they would heal. dan kemudian terjadi But I kesembuhan. don't care. Saya nggak terlalu peduli dengan itu. What I care, one thing, Saya peduli satu hal is my parents' relationship. adalah hubungan kedua orang tua The saya. way my dad treats my mom. Bagaimana ayah saya memperlakukan mami saya. And that's what I see. Dan itu yang saya lihat. That's what I start to learn. Dan itu yang saya pelajari. And I know something, Dan saya tahu satu hal, that it's not easy. itu tidak satu hal yang tidak mudah. In John 5:19, Di dalam Yohanes 5:19, Jesus describes Tuhan Yesus memperlihatkan that Jesus bahwa Tuhan Yesus is just like his father, seperti ayah. right? Betul? But before he was a father, Tetapi sebelum dia jadi ayah, before my dad was a father, sebelum ayah saya jadi ayah, he was a husband. dia adalah seorang suami. Before he can be a father, Sebelum dia jadi seorang ayah, he has to what? apa yang dia harus lakukan? He has to have a good relationship Dia harus mempunyai hubungan yang baik with my mom. dengan mami saya. Without that, Tanpa itu, I couldn't be here. saya tidak bisa ada di sini. And one thing that God taught me Apa yang terjadi dalam hidup saya after I got married setelah saya menikah, was that Angel, Angel, I was in the hotel room at that time, pada saat itu saya sedang berada di hotel, and I couldn't sleep. saya nggak bisa tidur. And I woke up at 7, Saya bangun jam 7 and Jesus said, dan Tuhan berkata, I am your husband. aku adalah suamimu. Don't you ever forget that. Kamu jangan pernah lupa tentang hal itu. Do not put your husband first. Jangan taruh prioritas kepada suamimu dulu. Because if you do, Kalau kamu melakukannya, you will be put to shame. kamu Akan dapat apa? kecewa. Akan kecewa. Oke. You'll be put to shame. Akan kecewa. So Angel, Jadi Angel, remember, ingat, I am your husband. aku adalah suamimu. Your ultimate husband. Adalah yang paling tinggi. And as a husband, Dan sebagai suami, a lot of times people tell me, seringkali orang berkata, Angel, Angel, you know, after you're married, setelah kamu menikah, your husband, suamimu he won't be good. nggak terlalu baik. He will, if you drop something, Kalau dia menjatuhkan sesuatu, he will say, hey, get it, pick it up. dia berkata, ambil. If you take too long, Kalau kamu terlalu berlambatan, hey, you take too long, come on. berkata, ayo jangan lama-lama, cepat. Because when we were dating, Pada saat kita pacaran, he was so nice. dia sangat betul-betul lembut. He's like, oh, honey, don't worry. Dia berkata, oh sayangku, tidak usah khawatir. It's okay. Nggak apa-apa. 1 hour, 2 hour, I will be faithful. 1 jam, 2 jam, aku akan setia. No matter what, Tidak peduli apapun, I love you. aku tetap And I'll mengasihimu. be there for you. Aku akan ada di sana But denganmu. a lot of people, Sering kali orang, they tell me, dia berkata, Angel, Angel, it won't be the same again. tidak akan sama lagi. So I always had it in my head.
head. Itu masuk dalam pikiran saya. I said, God, Tuhan, if this is the devil, kalau ini suara I setan, cast it out. aku perintahkan Cast dalam it nama out. Yesus I cast it out in Jesus' name. pergi dalam nama Yesus. You know what? Saudara tahu, My relationship with my husband hubungan saya dengan suami saya has been different. menjadi sebuah perbedaan. Why? Mengapa? Because I remember what God said. Karena saya ingat apa yang dikatakan Tuhan. Angel, if you love me first, Kalau kamu cinta aku dulu, saya, will aku change your husband's character. akan mengubah karakter suamimu. Angel, Angel, if you love me first, kalau kamu mengasihi aku terlebih dahulu, I will touch your husband, aku akan menjamah suamimu and he will not be rude to you. dan dia tidak akan berlaku kasar sama And it's kamu. true. Dan itu betul. And I ask myself, Dan saya tanya sama diri saya sendiri. you know, people say it's hard, Orang banyak berkata sulit sekali, but it's not. tapi sebetulnya tidak. Because God has blessed me Karena Tuhan memberkati aku with such a husband's character dengan seorang laki-laki suami yang mempunyai karakter that baik, really respects me. yang sangat menghargaiku. But he doesn't only respect me Bukan first, cuma menghargai aku pertama kali, but he respects God first. tetapi dia juga menghargai Tuhan terlebih And dahulu. I am so thankful. Saya mengucap syukur karena itu. But God told me today Karena Tuhan berkata pada hari ini 3 things 3 hal that a man likes to do. yang dilakukan orang untuk supaya diperbuat. A lot of times, Seringkali after a man is married, seorang sudah menikah, they forget their wife. dia lupa suaminya, istrinya. They forget they have a ring. Dia lupa cincinnya. They go home, Dia pulang, they turn on TV, dia buka televisi that's it. dan selesai. They sleep, Tidur, and then when they wake up, kemudian bangun they say, dan dia berkata, I'm going to work. aku pergi kerja. Not even honey. Tidak berkata honey lagi. Okay, prepare food for me, okay? Siapkan makanan buat aku ya. Okay, when I'm home, you better be there. Kalau aku sudah pulang, kamu harus ada di rumah. That's not good. Itu nggak baik. Because why? Karena apa? It will train you to talk the Holy Spirit the same way. Itu akan melatih kebiasaan saudara untuk bicara dengan Roh Kudus. If we talk to our wife Kalau kita bicara dengan istri kita with harsh words, dengan kata-kata yang kasar, we kita will start being mean to the God. The reason, just say the reason, alasannya is because karena that man orang itu is not close with God. tidak dekat dengan Tuhan. If you're close with God, Kalau kamu dekat dengan Tuhan, your relationship with your wife hubunganmu dengan will istrimu be very good. akan jadi baik. If you say to Holy Spirit, good morning, I love you. Kalau kamu berkata, selamat pagi Roh Kudus, I love you. aku mengasihimu. You can say that to your wife. Kamu juga bisa mengatakan hal yang sama But kepada why istri. do not people say it to their wife? Kenapa tidak berkata kepada istrinya? Because they didn't do it to the Holy Spirit. Karena dia tidak melakukan kepada Roh Kudus. Can you see that? Saudara bisa melihat. Number 2, Yang kedua, a lot of men, rata-rata orang laki-laki, they like to look at other women. sukanya matanya ke tempat lain. And when they see other women, Lihat tempat lain, they perempuan lain, say, man, I wish my wife was like that. tertimbul dalam pikiran, wah, lebih baik kira-kira istri saya seperti orang itu. Wow, she can really put makeup on. Dia bilang, wow, makeupnya luar biasa. She's so beautiful. Oh man, I like her. Saya suka sekali yang seperti itu. That's so sad. Itu sangat menyedihkan. Because if you're like that, Karena pada saat orang itu menyukai hal itu, that means you're cheating on the Holy Spirit too. orang itu juga mendukakan Roh Kudus. Dia cheating sama Roh Kudus. Why? Because you always put TV first. You always put your job first. Karena kamu lebih mengutamakan TV-mu, pekerjaanmu. You always put money first. Dan
keuangan terlebih dahulu, but you don't put God first. kamu tidak melakukan Tuhan terlebih dahulu. Change that. Ubah hal itu. If you change that, Kalau saudara mengubahnya, your relationship hubungan saudara will be well with your wife. akan jadi baik dengan istri saudara. Not just that, Bukan cuma hal itu, but your relationship tetapi hubunganmu with God, dengan Tuhan remember, is number one. adalah nomor satu. I'm speaking to women now. Saya berkata kepada kaum perempuan saja. Jadi kaum laki tutup telinga semua ya. Women, I know how you feel. Perempuan ibu-ibu saya tahu perasaan. Yes, I remember when Stephen Saya masih ingat pada saat Stephen told me to hurry up, dia berkata, ayo cepat-cepat. and he got so mad. Dia agak emosi. And even in the car, Dan di mobil, this is before, ini sebelumnya. he would be like, why aren't you fast enough? Kenapa kamu nggak cukup cepat? And I realized Dan saya menyadari that day, hari itu I forgot to pray for him. saya lupa doain dia. I forgot to pray for myself. Saya lupa berdoa sendiri. Women, Perempuan, you are the prayer warriors saudara adalah pendoa-pendoa for your husband. untuk suami-suamimu. It's true. Itu suatu kebenaran. If you don't pray for your husband, Kalau saudara tidak berdoa untuk suamimu, your husband will never change. nah, dia juga tidak berubah. 3 things. 3 hal. A lot of men Banyak laki-laki, they don't like to talk to you. dia tidak terlalu suka untuk berbicara Number padamu. 2, Yang kedua, they like to compare. suka membandingkan. And number 3, Dan yang ketiga, they speak so rude to you. dan berkata-kata dengan tajam dalam hidupmu. And why is that? Mengapa hal itu terjadi? Because we haven't prayed. Karena kita tidak berdoa. We haven't moved God's heart Karena kita tidak menggerakkan hati to Tuhan move our husband's heart. untuk Tuhan menggerakkan hati suami kita. And men, Dan laki-laki, you have to focus on God saudara mesti fokus sama Tuhan so that all your family supaya keluargamu will be stable, menjadi stabil, will be right with God. menjadi benar di hadapan Tuhan. Let's say this. Katakan hal ini. If you don't confess, Kalau saudara tidak mengakui, Lord, Tuhan, I sin aku berdosa against you, melawan Engkau, do you think God will forgive you or not? apakah Tuhan mengampuni saudara? No, right? Tidak. Because you don't say anything. Karena saudara tidak mengatakan apa-apa. Just like you when you talk to your wife. Seperti saudara mengatakan kepada istri saudara. If you don't say sorry, Kalau tidak mengatakan maaf if you don't say I love you, honey, dan mengatakan aku mencintai engkau, honey, your wife will still be, who are you? dan dia berkata lebih jauh, siapa kamu ini? Who are you? How can you do that to me? Siapa kamu yang melakukan hal itu kepadaku? Say sorry to your wife. Mengatakan maaf kepada saudara, istri saudara. I'm not trying to put Stephen, oh, he's the best. Saya tidak naruh Stephen, oh itu yang paling baik. But after he gets mad, Setelah dia emosi, sometimes, not all the time, kadang-kadang tidak selalu, he always says, dan dia berkata, Angel, I'm so sorry. Angel, maafkan saya. I would never, I'm sorry I thought that way. Saya minta maaf karena berpikir secara demikian. And he hugs me. Dan dia memeluk saya. And he kissed me in the cheek. Dan dia cium saya. As women, Sebagai perempuan, what do we feel? apa yang kita rasakan? Oh my God. Dan saya kata, oh Tuhan, Ooh, right? We like it. We like it. kita sangat menyukai hal itu. Because the man, Karena laki-laki we feel that he loves us. mengasihi kita. Right? Right? Amen? Right? There's one more thing I wanna say before I'm finished with this. Satu hal lagi sebelum saya akhiri. I've been discipling Saya memmuridkan
anak muda. And my sister, Dan adik saya, she has a friend, dia punya seorang teman, and his name is Yi. namanya Yi. And Yi is special. Dan anak ini khusus, punya keunikan. He's different. Dia mempunyai sesuatu yang berbeda. He can hear God's voice, Dia bisa dengar suara Tuhan, and he can hear the devil's voice. dan dia juga bisa dengar suara setan. But the devil's voice speaks louder to him than God. Tapi suara setan bicaranya lebih keras dari suara Tuhan. And we already know it says in John Dan kita tahu di dalam kitab Yohanes, that if you can hear God's voice, kalau kamu bisa dengar suara Tuhan, that means He is your Father. berarti itu adalah Bapakmu. So the more, whoever you listen to more, Siapa yang kamu dengar lebih banyak, is your Father. itu adalah Bapakmu. And I told him that. Dan saya berkata demikian pada dia. And he said, Angel, I don't know which one is God, which one is the devil, I don't know. Dan saya berkata, saya nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang dari Tuhan atau dari setan. And I start to train him. Dan saya terus mengajari dia. I said, if you're close with God, Kalau kamu dekat dengan Tuhan, trust me, percayalah, you will hear God's voice louder. kamu akan mendengar suara Tuhan lebih keras. And it's true. Dan betul, This week, minggu ini I invited him to come to the restaurant saya undang dia ke Pasadena for training. untuk training. And when I train, Pada saat saya training we dia, pray, kita berdoa, we talk about our experiences, kita bercakap-cakap and we tentang talk pengalaman kita, about the Bible, dan kita berbicara tentang firman Tuhan one-on-one. satu dengan satu, So, not in a group. tidak di dalam grup. And he was telling me, Dan dia berkata kepada saya, Angel, Angel, it's true. betul, God spoke louder to me Tuhan bicara lebih keras kepada than the devil. daripada setan. Before, Tapi sebelumnya, the devil told me iblis ngomong sama to saya kill my dad untuk bunuh ayah when saya. I was 11 years old. Pada saat saya berusia 11 tahun. But I was scared, I didn't want to. Tapi saya takut, saya tidak mau Because I melakukan. love my dad. Karena saya mengasihi dia. And so he was telling the story, Dan dia berkata tentang kisahnya. and he said, Dan dia katakan, God spoke to me. Tuhan berbicara dalam hidupku. You're going to be healed Kamu akan disembuhkan in this church. di gereja ini. And during this week, Pada saat minggu ini, he was going to do his homework. dia sedang mau melakukan pekerjaan rumahnya. But God said, Tapi Tuhan berkata, Hey, Yi, Hei, Yi, what are you doing? apa yang kamu lakukan? Why are you doing your homework? Kenapa kamu ngerjain PR? Why? What's wrong? Dia berkata, kenapa, ada yang salah? Did I do something wrong? I'm just doing my homework. Dan Yi berkata, apa yang salah? Aku cuma ngerjain PR. And God said, you didn't put me first. Tuhan berkata, kamu tidak taruh aku terlebih dahulu. And he said, fine, Dan God, dia I berkata, put you oh first. iya, iya Tuhan, iya Tuhan. I read the Bible, okay. I put Saya you akan first. baca firman Tuhan. But God, where can I worship? Tapi dia berkata, di mana saya bisa menyembah Engkau? Because I taught him, Karena saya berkata, before you pray, sebelum kamu berdoa, before you read the Bible, sebelum kamu baca you firman, have to worship. kamu harus menyembah Tuhan. And he said, my room is small. Ruanganku terlalu kecil. And his sister said, bye, I'm leaving. Dan setelah itu dia dengar cacingnya berkata, bayi, aku pergi. And when he heard that, Pada saat dia dengar he itu, said, yes, Lord, you answered my prayer. oh yes Lord, Engkau mendengar doaku. I can worship in her room Aku bisa doa di kamar cicikku. because it's so big. Karena kamarnya besar. So when he entered the room, Pada saat dia masuk di ruangan he itu, put the speakers on, dan dia nyalakan speakernya, he worshiped God. kemudian dia menyembah Tuhan. Let me tell you, when he worships God, Apa yang terjadi pada saat dia menyembah Tuhan? he started dancing. Dia mulai menari-nari. Even when we worship here, Pada saat dia menyembah di sini, he was dancing. dia juga He menari-nari. was jumping. Dia lompat-lompat. And he was just dancing, like dancing. Dia suka menari, anak ini. And so when he opened his eyes, Pada saat dia buka matanya, he saw Jesus dia Christ lihat in front of Tuhan him. Yeshua HaMashiach di depannya. And he said, Dan dia berkata, I want you aku ingin engkau to do melakukan what angel taught you to do. apa yang dikatakan Injil kepadamu. The way you read the Bible,
bagaimana caranya membaca firman Tuhan. Remember what she taught you. Bagaimana dia ngajari kamu. And after that, Jesus said, Pada saat itu Tuhan berkata, angels, malaikat-malaikat, come, come, datang. come, my son. Datang, lihat anakku. My son is worshiping. Dia anakku sedang menyembah aku. And he saw, opened his eyes. Dan dia dengan mata yang terbuka, He saw many angels come into dia the lihat room. malaikat-malaikat memenuhi And ruangan as he was itu. worshiping, Dan dia menyembah he Tuhan. started dancing with him. Dia melompat-lompat, menari-nari. And he said, Jesus said, Dan Tuhan Yesus berkata, this is my true worshiper. ini adalah penyembahan yang benar. This is the child Ini adalah anak who I've been waiting for. yang aku sedang menunggu dia. This is my son. Ini adalah anakku. My son I've been waiting for. Aku sudah tunggu. My true worshiper. Yang menyembah aku dengan segenap hati. Fathers, Bapa, start from this child. mulai dari anak kecil. Worship at home. Nyembah Tuhan di rumah. Speak to God. Berbicara dengan Tuhan. Put your Bible in front of you. Taruh firman Tuhan di depan. And start reading. Dan mulai membacanya. Because your children Karena anak-anakmu will become a big impact for you. akan mendapatkan impact yang besar dari hidupmu. Don't go out to teach all the time. Jangan keluar untuk mengajar terus. Your blessing Berkatmu comes from your knees. adalah dari lututmu. Your blessing Berkatmu comes from your relationship adalah dari hubunganmu with God. dengan Tuhan. Let me tell you, Saya ingin berkata, this child, anak ini he was always talkative. dia banyak omong. And I went to school with him, Saya dulunya satu sekolah dengan dia, but I never spoke to him. tapi saya tidak pernah ngomong But dengan dia. every time I look at him, Kalau saya lihat dia, there's always something shining in his face. ada sesuatu yang cahaya di And finally wajahnya. I understood Akhirnya saya bisa mengerti today hari ini, that he met me dan dia ketemu dengan and he saya. was touched by the Holy Spirit. Dia dijamah oleh Roh Kudus. God can only use you. Tuhan akan menggunakan saudara. God can only use you Tuhan hanya bisa menggunakan saudara if you kalau saudara want to. mau. That's it. Hanya itu. If you want to, Kalau saudara mau, do it. Tuhan akan lakukan. Okay, praise the Lord. Puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita akan baca ayat ini dengan keras, yaitu Yesaya 54 ayat yang kelima. Yesaya 54 ayat yang kelima. Kata Allah ganti kata Tuhan atau Yahweh. Ya. Kita baca dengan keras, masukkan itu dalam hidup saudara. Pemulihan akan terjadi. Saudara tidak sendiri lagi. Ada Tuhan yang menjadi bapakmu, ada Tuhan yang menjadi suamimu. 2, 3. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Ia disebut Tuhan seluruh dunia. Kita akan nyanyikan lagu Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat gantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta
tidak ada yang tolak kanan, tolak kiri. Siapa dari antara saudara yang membutuhkan restorasi di dalam hidup saudara? Letakkan tangan kanan saudara di dada. Saudara nggak perlu maju. Saya akan berdoa, saudara nggak perlu malu. Saudara cuma letakkan tangan saudara karena tidak ada orang kanan kiri yang melihat. Letakkan saja tangan kiri, saudara bisa angkat tangan, tidak ada yang bisa tahu, hanya Tuhan yang melihat. Letakkan tangan saudara di sebelah kanan di dada saudara. Letakkan terus, katakan sama Tuhan, Tuhan restorasi hidupku. Tuhan perbaharui hidupku, perbaharui. Letakkan tangan saudara kalau Tuhan berbicara dalam hidup saudara, saudara membutuhkan pembaharuan yang dari Tuhan. Saudara letakkan tangan saudara kanan di sebelah dada saudara dan juga tangan kiri di atas, naik ke atas. Tuhan akan melihat saudara. Kita akan nyanyikan lagu ini beberapa kali. Terus nyanyikan dengan iman. Hidup saudara tidak sendiri. Tuhan mengadakan pemulihan dalam hidupmu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Siapa yang dapat mengganti aku? Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Nyanyi dengan keras, nyanyi dengan keras, nyanyi dengan kesungguhan hati, nyanyi dengan kesungguhan hati. Dia dengar suaramu, dia pulihkan hidupmu. Ora 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 ora, syakara rasanya.
Engkau mencurahkan kasih-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, Yeshua HaMashiach. Maka kasih Bapa masuk dalam hidup saya. Terima pemulihan, terima kesembuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dengan air dan roh, dengan air firman Tuhan dan Roh Kudus. Berjalan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan nyatakan dengan ajaib. Oh nama Syekh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur untuk kemuliaan Bapa di surga. Kau memberikan pemulihan, bahkan melalui pemulihan hari ini, kesembuhan. Saudara terima dengan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus bekerjalah Roh Kudus. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Tuhan akan senantiasa berbicara dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh nama Syekh Bapa, serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap benih-benih finansial yang akan ditabur. Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Kau pakai untuk pelebaran kerajaan surga. Banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak youth dimenangkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Banyak anak-anak cucu-cucu kami dimenangkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Penuh dengan Roh Kudus, menjadi tentara Tuhan yang kuat, mencapai destiny yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah akan pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Berkat dari Bapa Yahweh, yaitu Tuhan sendiri, Bapa-Mu sendiri, dan Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus turun memberkati hidup saudara sekalian mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Terima berkat dari Yeshua HaMashiach, terima berkat dari Yeshua HaMashiach, dan terima berkat dari Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan